Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurdalifa Umamit, NIM C14190033, Departemen Budidaya Perairan. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi apa saja yang telah dilakukan atau telah dipraktikkan dalam praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari pertemuan 1 hingga ke pertemuan 11. Nah, apa aja yang udah dipraktikkan? Yuk kita lanjut ke video berikutnya untuk mengetahui info lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu adalah ciri primer dan sekunder pada ikan lele. Nah, untuk ikan lele yang ada di video ini itu adalah ikan lele jantan. Kenapa? Karena dapat dilihat nih dari bentuk perutnya. Nah, berdasarkan video ini itu menunjukkan ikan lele ini berjenis kelamin jantan. Menurut Ardianti et al. 2017, ciri kelamin jantan adalah warna kelaminnya terlihat kemerahan. Nah, bisa dilihat nih dari ininya itu berwarna kemerahan. Lalu di sini juga ada contoh, ada gambar dari jurnal yang ditulis oleh Mulia et al. 2016. Di sini tuh terlihat bentuk kelamin jantan dan betinanya. Nah, untuk ciri seksual sekunder gitu. Nah, menurut Ardianti et al. 2017, ikan lele jantan itu perutnya meruncing atau tidak bulat seperti ini nih yang terdapat gambar oleh Mulia et al. 2016. Ini jantannya, ini betinanya, seperti itu. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu organ reproduksi ikan lele. Nah, untuk ikan lele sendiri itu karena yang kita temukan dalam praktikum itu adalah ikan lele jantan, jadi ikan lele jantan ini organ reproduksinya adalah testis. Nah, menurut Iswanto et al. 2016, ikan lele mutiara jantan yang telah matang gonad itu dicirikan dengan testis yang telah berkembang. Jadi ini tuh jadi kalau pada jantan itu testis, sedangkan kalau pada betina itu ovari. Seperti itu untuk organ reproduksi ikan lele. Lalu kita ke materi yang ketiga, yaitu adalah perkembangan gonad. Nah, dari gambar sendiri ya, lele yang udah dibedah tadi ini menunjukkan bahwa di sini gonadnya tuh belum matang, karena kalau misalkan matang itu ditandai yang testisnya itu akan berkembang dan berwarna putih susu, mirip dengan gambar yang terdapat pada jurnal yang ditulis oleh Iswanto et al. 2016. Gitu. Lanjut ke materi diameter telur dan fekunditas. Nah, karena di sini ikannya ikan jantan gitu ya, jadi mungkin bakal dijelasin diameter telur dan fekunditas secara umum aja. Jadi pengukuran diameter telur itu biasanya itu menggunakan mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer dengan ketelitian 0,01 mikrometer menurut Febrianti et al. 2021. Nah, untuk fekunditasnya sendiri itu nanti dihitung setelah penelitian itu dilakukan. Jadi dilihat juga diameter telurnya seperti apa gitu. Lalu materi selanjutnya itu ada HSI dan GSI. HSI itu Hepatosomatic Index dan GSI itu Gonadosomatic Index. Nah, dari sini tuh kita ini bisa dilihat di sini tuh ada gambar gonad. Nah, ini itu hati. Nah, untuk
untuk hasil perhitungannya sendiri adalah nilai HSI-nya itu 1,03% dari ikan lele yang tadi kita udah bedah. Terus dari GSI-nya juga, GSI dari ikan lele tadi itu sebesar 0,04%. Lanjut ke induksi hormon ya. Induksi hormon itu ini salah satu induksi hormon dengan cara penyuntikan di bagian sini. Nah di sini tuh sambil dipijat-pijat agar tidak menggembung gitu. Nah, induksi hormon itu pada ikan lele biasanya itu menggunakan hormon opaprim karena menurut penelitian Yulianti et al. 2020, penyuntikan hormon dengan opaprim ini memiliki performa keberhasilan yang baik gitu. Nah, selanjutnya ada hipofisasi. Hipofisasi ini adalah langkah-langkah di antara langkah-langkah yang untuk teknik hipofisasi adalah pengambilan dan ekstraksi hipofisa, penyuntikan hormon, dan pemijahan. Pemijahan ikan umumnya dapat dipercepat dengan cara memberikan rangsangan pada kelenjar hipofisa menurut Aziz dan Kalarasan 2020. Nah, ini merupakan kelenjar hipofisa dari lele. Jadi kelenjar ini tuh adanya tuh di bawah di saat kepala. Jadi nanti tuh kalau mau ngambil kelenjar hipofisanya itu nanti kepalanya itu dibedah dulu, nanti baru terlihat, nanti akan muncul pokoknya dekat otak, di bawah otak untuk kelenjar hipofisanya ini. Lalu ada materi berikutnya yaitu seks reversal. Nah, seks reversal itu apa? Seks reversal ini adalah pengarahan diferensiasi kelamin yang memiliki fungsi untuk mengubah jenis kelamin secara buatan. Nah, diferensiasi kelamin ini terjadi dari jenis kelamin jantan alami menjadi betina fenotip atau sebaliknya. Nah, biasanya untuk seks reversal ini kebanyakan itu pada ikan nila. Nah, untuk tekniknya itu dengan dilakukan dengan menyiapkan benih yang berumur 7-10 hari, lalu disiapkan air dengan menambahkan 17 alfa metil testosteron, lalu dilakukan perendaman selama 2 minggu. Nah, setelah itu juga ada namanya asetokarmin. Nah, apa sih itu asetokarmin? Itu larutan perwarna yang digunakan untuk mewarnai gonad pada gonad yang dilakukan pemeriksaan dengan mikroskop. Nah, ini adalah gambar dari sel sperma yang udah, jadi gambar dari gonad jantan yang udah dikasih pewarnaan. Nah, kalau ini tuh berasal dari ikan nila karena di praktikum sebelumnya ini menggunakan ikan nila untuk bagian seks reversal dan asetokarmin. Jadi untuk data yang ini menggunakan data dari ikan nila. Ini pewarnaannya ini dengan perbesaran 10x10. Nah, ini berikut daftar pustaka yang digunakan dalam video ini gitu. Ini beberapa sumber-sumber yang untuk memperjelas. Ini adalah lanjutannya. Untuk materi selanjutnya itu ada pengawetan gamet. Nah, pengawetan gamet ini biasanya tuh dilakukan pada suhu rendah agar kualitas spermanya tetap terjaga, dan pengawetan sperma didukung dengan bahan yang mampu mempertahankan kehidupan dan dapat mengurangi aktivitas dari spermatozoa. Biasanya tuh pakai larutan fisiologis gitu, kayak seperti air kelapa, terus larutan NaCl. Nah, ini tuh adalah video dari aktivasi sel sperma. Tuh nanti si sel spermanya tuh di analisis gitu untuk motilitas, viabilitasnya seperti itu. Jadi nanti ini setelah diaktifasi dilihat di mikroskop, terus dihitung motilitasnya, viabilitasnya seperti itu.